Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, asal dari Solo dan tinggal di Bogor, tepatnya di Jalan Baru Manunggal 51 nomor 39 di Mitra Tani Farm. Dan peternakan ini bergerak di bidang integrated farming system berbasis peternakan domba. Awal mulanya adalah karena kita melihat by data, karena background kami adalah dari sarjana peternakan IPB, dan tentunya kita di situ juga secara disiplin ilmu kita belajar tentang peternakan, dan juga kita ngelihat data dari pemerintah, Badan Pusat Statistik, bahwa populasi ternak kita ini khususnya domba, kambing di Indonesia ini masih sangat rendah sekali, kurang lebih sekitar kalau di total itu hampir 30 juta ekor domba dengan kambing. Sedangkan penduduk kita ini sudah hampir 300 juta, tepatnya kurang lebih 280-an lah ya, kurang lebih, maaf kalau saya tidak salah. Artinya itu 1/10-nya. Dan kalau kita bayangkan misalnya 1/10 penduduk Indonesia yang notabene mayoritas muslim berkurban saja 10% dari 10 penduduk Indonesia ini, maka populasi kita sekali kurban sudah habis. Itu baru satu momen kurban, dan itu kita belum bicara kebutuhan harian untuk konsumsi, dan juga belum bicara kebutuhan untuk kebutuhan seremoni, misalnya buat yang umat muslim itu akikah, kalau anak lahir 7 hari itu akikah, atau misalnya kalau misalnya buat kebutuhan hotel, nikahan begitu. Dan dari situ ya kita bismillah untuk memulainya, karena ya kalau tidak kita siapa lagi begitu. Dan kalau tidak sekarang kapan lagi, karena nanti akan terjadi ketergantungan kita dengan produk-produk impor begitu. Jadi kalau kami menyampaikan salah satu mungkin kalau dibilang kelebihan dari MT Farm adalah kita berusaha untuk mengimprove bagaimana kita bisa how to from farm to table, bagaimana bisa menghadirkan dari farm itu langsung tersaji. Artinya orientasi di sini adalah orientasi untuk langsung end user. Karena ketika produk kita minim sedangkan kebutuhan banyak, maka kita mengambil market yang spesifik saja. Sehingga dengan cara dirubah bentuknya, diproses di kita, dirubah bentuknya, diproses pengemasan, kemudian tersaji di meja konsumen, tersaji di meja penikmat itu tanpa pengawet tahan hingga 3 tahun. Nah, itu yang sedang kita coba, how to from farm to table. Mungkin itu sedikit yang membedakan dengan yang lain. Rencana kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi satu loko buat gerbong-gerbong peternak domba di Indonesia, peternak kambing di Indonesia, untuk bisa go internasional dengan ekspor. Dan ekspor ini tidak hidup lagi. Ekspor ini adalah ekspor dalam bentuk yang sudah ready to eat, yang memperkenalkan produk masakan Indonesia, misalnya rendang, kemudian gulai, atau misalnya kari atau tongseng. Kita mengenalkan produk khas Indonesia dengan daging hasil dari pemberdayaan petani-petani Indonesia begitu. Jadi artinya kita menghidupkan berusaha untuk menghidupkan ruh atau sebuah kebanggaan dari hasil produk peternakan ini loh, hasil dari petani bisa langsung from farm to table begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagaimana kita bisa menjadi kedepannya kita itu bisa menjadi kayak semacam, kenapa sih peternakan kita ini kok nggak cepat maju dan berkembang? Maka kami ingin tampil menjadi salah satu dari support system untuk peternakan di Indonesia. Support system untuk peternakan domba di Indonesia. Karena permasalahan peternak adalah satu, masalah pasar. Pasar bukan berarti tidak ada, tetapi pasar itu adalah masalah pasar yang nyaman dan pasar yang tersistem. Kemudian masalah yang kedua adalah support sistemnya. Yang ketiga baru modal. Kalau modal, ketika eksekutornya ada si petani, kemudian pasarnya tersedia dan sistemnya sudah ready, modal saya rasa mudah turun. Nah, maka salah satu keinginan kami adalah bagaimana kita bisa menjadi salah satu support system untuk bisa menjadi trigger buat perkembangan petani peternak, khususnya peternak domba di Indonesia. Tanggung jawab kita adalah bagaimana bisa mengkondisikan atau menciptakan lah ya bisnis ini yang bisa menjadi salah satu jalan atau salah satu media untuk
berkelimpahan semua stakeholder atau semua pihak yang terlibat di sini, sehingga kita bisa menjadi apa ya, bahasanya itu kayak semacam agent of change gitu, sebagai pusat perubahan untuk orang lebih menjadi berkelimpahan, untuk orang lebih menjadi berkemakmuran begitu. Karena prinsip yang kita kembangkan di sini dengan beberapa stakeholder kita, hampir semuanya satu, kita harus adanya saling ridho sama ridho. Yang kedua, kita adanya mutualism, simbiosisnya adalah simbiosis mutualism. Dan yang ketiga tentunya sesuai dengan aturan. Jadi kita mencoba menciptakan suasana yang happy lah begitu ya, tapi dalam koridor saling ridho sama ridho, kemudian mutualism, dan tentunya semuanya sesuai dengan aturan. Ya, artinya ini butuh aksi dari kita semuanya, nggak bisa kita sendiri. Nah, bagaimana sekarang? Maksudnya nggak bisa beternak, nggak punya kandang dan macam-macam. Cara bertani beternak itu banyak caranya. Mulai dari yang teringan, apa itu? Mengambil mindset untuk kita ini mencintai hal-hal yang produktif, mencintai proses, tidak instan. Itu kan prinsip dari pertanian secara umum, peternakan. Yang kedua, kalau misalnya kita tidak ambil mindsetnya atau value-nya, kita ambil misalnya, oh saya nggak bisa produksi, saya market. Nah, ini kesempatan yang sangat berharga teman-teman semuanya. Teman-teman bisa membantu petani peternak melalui dengan market. Dengan apa? Membantu pemasaran, membantu memasarkan produk-produk dari hasil petani peternak kita. Di balik kami, bisa kami katakan, kita ada beberapa ratus peternak binaan kita. Maka dengan adanya Halal Plaza, ini menjadi salah satu kesempatan penting buat teman-teman. Saya ingin ikut andil di bidang pertanian peternakan, tapi saya nggak produksi. Ya sudah, tinggal bergabung di ranah marketing. Ini salah satu contoh, dan ini yang real begitu. Salah satu contoh yang real. Nah, kemudian bagaimana cara bergabungnya? Bisa gabung di bit.ly/daftar Halal Plaza. Nah, itu salah satu apa ya? Iya, bagian dari ikhtiar, walaupun ini ikhtiar kecil tapi kok dikerjakan dengan banyak pihak, dan kita komit di situ tadi. Satu tadi, 4 yang kita sampaikan tadi, kita punya keyakinan bahwa kita mau bantu, keyakinan bahwa kita mau maju. Yang kedua, kita mau berikhtiar seoptimal mungkin, karena kita belum bisa berikhtiar besar, minimal ada langkah kecil yang kita lakukan dengan cara salah satunya tadi bergabung di Halal Plaza tersebut. Kemudian yang ketiganya dibarengi dengan ilmu, dan tentunya ini nanti pasti akan ada coaching berikutnya, dan tentunya akan ada kayak semacam panduan dan pedoman. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Tinggal menunggu dengan sebuah kesabaran. Di situ insya Allah teman-teman kita semuanya akan mendapatkan hasil yang melimpah. Halal Plaza, your halal lifestyle solution.